Shalom, selamat bertemu kembali di Jesus Call. Hari ini bersama saya di part ketiga ya. Hari ini baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai, kita membahas kebenaran firman Tuhan, belajar ya. Kita berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat pertemuan hari ini. Tuhan, sebelum kami membaca kebenaran firman-Mu, merenungkannya, dan Tuhan pastinya yang akan menaruhkan sesuatu yang hamba-Mu boleh sampaikan, berkati urapi hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh mendapat sesuatu yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, kembali lagi bertemu di part 3 ya. Masih tentang topiknya tentang Sarai dan Abraham. Kalau part 1, part 2 kita belajar tentang ketaatan Sarai kepada Abraham. Nah hari ini kita mungkin agak berbeda temanya ya. Kalau saya boleh beri judul sih, ini temanya ujian cinta Abraham ya. Bagaimana dia, dia sudah lulus dengan ketaatan kepada Tuhan. Tapi diuji dengan cintanya dia kepada Sarai seperti apa. Ya. Nah, saya katakan tadi dia sudah teruji. Nah, di part 1, part 2 kita belajar tentang bagaimana ketika Abraham dipanggil Allah. Ya, di dalam Kejadian 12 ya, saya boleh baca sekilas Bapak Ibu Saudara, boleh ditayangkan di ayat 1 sampai ini ya, sampai 9 ya, sekilas saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Stop dulu. Saya katakan di sini bahwa ketaatan Abram ya, ketika diperintahkan Tuhan, pergilah dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Dia taat. Dia membawa Lot, membawa Sarai. Ya, ayat berikutnya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Stop dulu. Umur orang pada zaman dulu 75 tahun itu kok masih benar-benar sehat ya? Ya karena mereka mungkin ya bukan mungkin ya, mereka sangat menjaga namanya badan karena mungkin alat transportasi nggak seperti sekarang, fasilitas nggak seperti sekarang, ya mereka dengan kemana-mana berjalan kaki ya, mereka sehat seperti itu. 75 tahun tuh masih kuat gitu ya, pergi ke tanah ini. Kenapa sih perintah Tuhan kok nggak dari Abram mungkin umur 40 tahun, 30 tahun kan masih segar, masih fit tuh. 75 tahun ya, kalau zaman sekarang sudah jalan, sudah banyak yang pada pada gemetar gitu ya, pada nggak punya tenaga, banyak lemah gitu ya. Kecuali memang orang betul-betul menjaga kebugaran badannya gitu ya. Tapi Abram ini 75 tahun dia masih gagah loh, masih kuat gitu ya. Dengan mengikuti perintah Tuhan gitu, keluar dari tanah tempat dia gitu ya. Dari rumah bapaknya. Di ayat berapa tadi coba ditayangkan kembali. Ya.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat kelima. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Lihat Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi. Dengan ketaatan bukan hanya Abram saja. Ketika Abram taat, nggak tahu nih ke depannya seperti apa, dia taat aja, berangkat aja, bawa Sarai, bawa Lot. Kemudian dia bertambah-tambah. Karena ketaatannya tuh bertambah-tambah. Ya, apa yang dimiliki dilipat gandakan. Ya, bertambah-tambah. Budaknya bertambah, budaknya jadi banyak. Harta bendanya banyak. Sebab nggak mungkin ya kalau dia itu dari segala fasilitas dia tinggalin. Berangkat hanya mungkin sekedarnya. Tapi ketika di dalam perjalanan dia taat sama Tuhan, diberkati Tuhan. Semakin tambah hartanya, semakin tambah budaknya. Orang-orang yang mengikut dia, ya semakin diberkati, semakin makmur. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita ketika kita taat. Ya, mengikuti apa yang maunya Tuhan pasti diberkati Tuhan. Percaya aja, ya. Apa sih yang enggak Tuhan berikan? Ya. Di pagi hari kalau kita membuka mata, saya berdoa mengucap syukur Tuhan. Saya bersyukur di usia saya saat ini. Usia saya sudah 53 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saya puji Tuhan bangun sehat. Ya. Bangun kuat. Ya, masih bisa melakukan aktivitas saya, masih bisa bekerja dengan baik, masih bisa menikmati makanan enak, masih bisa beraktivitas, olahraga dan sebagainya lah. Bangun mengucap syukur, semakin diberkati ya Tuhan, terima kasih. Ya. Semakin hari semakin bertambah ya. Cinta kita sama Tuhan bertambah juga berkat Tuhan sama seperti Abram. Ya, ketika dia taat, ya hubungan yang baik sama Tuhan terbukti dia semakin diberkati Tuhan. Jadi jangan takut kalau kita taat pasti. Berkat Tuhan tuh Bapak Ibu Saudara jangan hanya bicara masalah berkat harta jasmani, uang dan sebagainya. Kesehatan juga luar biasa. Saya bekerja di rumah sakit Bapak Ibu Saudara, yang dimana kalau saya waktu itu juga ngawas gitu ya, tentang kebersihan, fasilitas sanitasi gitu. Di situ kita ada melihat pasien-pasien di IGD, ya pasien di ICU, ya. Mereka tuh susah sekali bernapas, harus dibantu dengan alat, ya oksigen itu mahal, sehat itu Bapak Ibu mahal, ya. Jadi kita bersyukur, jangan bukan hanya karena berkat Tuhan kita bersyukur, kesehatan tuh juga sehat jasmani, rohani, sehat mental kita, sehat fisik kita itu luar biasa. Tapi kesehatan gak serta-merta itu sama seperti Abraham tuh memelihara imannya. Jadi iman tidak serta-merta ketika firman Tuhan katakan, Abraham kamu keluar dari tanahmu, aku akan membawa ke tanah perjanjian. Abraham memelihara imannya dengan apa? Dia mendirikan mezbah. Dia mendirikan mezbah tempat dia memuji Tuhan. Ya, sama dengan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah sama seperti Abram, punya hubungan yang erat, yang baik sama Tuhan? Ya, ketika ketika sudah diberkati masih tetap kok dia melanjutkan perjalanannya, bisa saja dia berhenti di tengah jalan. Banyak yang berhenti di tengah jalan, belum mencapai tanah perjanjian sebetulnya, hanya sedikit yang kita cicipin dari janji Tuhan. Kamu akan diangkat, ya.
Kamu akan misalnya pelayananmu akan seperti ini, pekerjaanmu seperti ini, rumah tanggamu seperti ini. Tapi kita baru mencicipi baru sampai di pertengahan jalan. Kayak si Abraham ini sudah mendapatkan orang banyak, sudah mendapatkan harta benda. Apakah Abraham cukup sampai di situ dengan mendirikan mezbah itu cukup? Enggak. Dia terus melanjutkan perjalanannya. Dia terus melanjutkan hubungannya dengan Tuhan dengan baik. Terbukti nanti dari perjalanan ke perjalanan dia mendirikan mezbah. Sebagai rasa syukurnya. Berapa banyak dari kita nih? Baru diberkati sedikit sudah lupa, sudah nggak mau lagi Tuhan, nggak ada mezbahan sama Tuhan, nggak ada. Udah, aku sibuk. Melayani sekedarnya. Memuji Tuhan mungkin ya di gereja dan sebagainya. Sekedarnya apapun yang dilakukan sudah sekedarnya karena sudah merasakan diberkati. Padahal belum, masih separuh saja mungkin perjalanan kita. Abraham melanjutkan perjalanannya. Kita seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak sampai ke finish, ke tanah perjanjian. Enggak, karena kita sudah merasakan, oh wah ini sudah, wow. Aku sudah diberkati Tuhan. Ingat perjalanan kita tuh masih panjang. Masih ada ujian-ujian yang harus kita selesaikan. Abraham juga nggak cukup sampai di situ, diuji juga. Diuji nanti. Dari awal oke, dia sudah teruji. Iya, Sarai pun sama. Taatannya diuji. Nanti berikutnya juga dia seperti apa sikapnya kepada Abraham. Nah, ini lanjut coba. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Lanjut. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lah ini Abraham, Tuhan tuh baru berfirman loh. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kalau Abraham gak punya iman yang percaya kuat kepada Tuhan, ya dia gak akan, masa sih? Ya seperti itu ya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Yang telah menyertai dia. Didirikan mezbah sebagai ucapan syukur, sebagai tempat untuk dia menyatakan syukurnya. Berapa banyak dari kita ketika kita sudah disertai Tuhan sampai di titik ini, gak ada rasa bersyukur. Ya, dibawa tingkatan lebih naik lagi. Ya. Mungkin keuangan lebih naik, mungkin jabatan, mungkin pelayanan, tapi lupa Tuhannya. Yang diagung-agung ini kan pelayanannya, keuangannya. Wah, udah dipakai nih kemana-mana. Wah, udah dihormati nih di mana-mana. Wah, udah disanjung-sanjung nih di mana-mana. Wah, kamu udah beda ya dari dulu ya. Kamu udah liburannya ke luar negeri terus. Kamu udah hebat ya, keuanganmu udah nampak kamu punya barang-barang ini. Tapi rasa syukurnya gak ada, gak punya mezbah sama seperti Abraham. Ini belum janji sepenuhnya Abraham lihat loh. Baru beberapa langkah Abraham ini, seberapa yang dia sudah terima itu bersyukur dia. Ya Bapak Ibu Saudara, lanjut lagi ayat 8 dan ke-9. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kedua kalinya ini menampakkan diri dan dia membuat mezbah dan memanggil nama Tuhan. Kemudian ia pindah. Artinya dari yang dia bikin mezbah di situ waktu itu, nah
dia berangkat lagi nih, pindah lagi dari pegunungan di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat yang terakhir, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ia berjalan, ia melangkah, dia tidak stuck. Abram tidak stuck. Dari berkat Tuhan bersyukur, berjalan lagi. Itulah pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, dari kita awalnya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Dari orang seperti apa kita diangkat. Ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah mengerti banyak kebenaran firman Tuhan, ada hubungan yang baik, yang intim sama Tuhan. Ketika kita sudah lagi melangkah lagi, diberkati Tuhan, bangun hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Abram seperti itu loh, sampai jauh dia akhirnya melangkah karena dia percaya. Di depan sana, bukan di sini. Tuhan memberkati, masih jauh, masih ada ujian-ujian lagi. Abram juga bukan manusia yang sempurna, ada sisi yang gak baiknya juga, betapa jahatnya dia sama istrinya juga. Ya, ini yang mau saya inikan di hari ini, ya, di part ini ya. Bagaimana cinta kasih Abram diuji. Kalau sama Tuhan ya teruji. Tapi hubungan kita itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita juga bukan hanya kita sama Tuhan. Ya tapi sama sesama. Itu kenapa salib ada vertikal, ada horizontal. Ada hubungan sama Tuhan yang baik, yang intim. Ada hubungan juga yang baik sama sesama. Ya kalau firman Tuhan katakan, ya jadilah saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Ya kita harus di dalam rumah kita dulu. Kalau rumah kita aja tuh kita nggak bisa, ya jadi berkat. Ya gimana kita mau jadi berkat di tempat lain? Sehebat apapun Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, diagung-agungkan Tuhan. Sehebat apapun Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan, kalau rumah tangga saudara nggak baik, saudara nggak jadi berkat di dalam rumah itu, percuma. Firman Tuhan sendiri katakan, jadilah saksi itu di Yerusalem, itu rumahmu. Rumah tangga. Itu sebabnya kenapa juga dalam mujizat pertama Tuhan Yesus itu, dalam perjanjian baru Bapak Saudara, itu mengubah air menjadi anggur di perjamuan kawin. Karena Tuhan begitu menginginkan rumah tangga ini tidak dipermalukan. Rumah tangga ini yang memang pondasinya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini bagaimana pondasi, bagaimana Abram hubungannya sama Sarai. Menurut saya di sini kurang bagus. Iya, ketaatan Abram sama Tuhan memang teruji. Ada loh banyak hamba Tuhan yang melayani hebat luar biasa. Mungkin pernah kita dengar di sosial media ya Bapak Ibu Saudara. Dia hebat, wah diagung-agungkan pastor ini dan sebagainya. Wah hebat, khotbahnya hebat diurapi. Tapi ketika di rumah pukulin istri, menganiaya istri, ada. Mungkin itu hanya yang mungkin yang terekspos saja. Masih banyak mungkin ya. Nah ini bagaimana pentingnya kalau seorang beda kalau hamba Tuhan itu tidak berkeluarga misalnya ya. Dia hanya memikirkan pelayanan sama dia. Tapi ketika hamba Tuhan itu punya keluarga, ya keluarga itu juga yang harus juga menjadi ladang pelayananmu. Kemarin saya cerita-cerita gitu ya, karena keponakan saya tuh dia belum mengenal Tuhan. Dia mau lamaran, mau nikah gitu ya. Jadi dibahaslah antara persepupuan ini dengan anak saya, anak menantu saya gitu. Saya juga ada di dalamnya situ gitu ketika kita ngobrol di ruang tengah gitu. Jadi dia cerita pasangannya gini gitu. Susah gini ya harus katanya gitu. Karena menikah itu menurut mereka itu ladang ibadah seumur hidup. Ya ada benarnya juga. Nah satu lagi pendapat dari ini menantu saya bahwa menikah itu memaafkan seumur hidup. Ya,
Apalagi kita sebagai orang Kristen, jangan menyimpan dendam, marah sama pasangan. Saya dulu pernah Bapak Ibu Saudara mengalami ya, saya cerita sedikit, tapi itu tidak ada bekas sama sekali di hati saya bahwa itu tuh menyakitkan saya. Waktu itu ya ketika saya mendengar cerita dari suami saya sendiri, karena kita waktu itu bahasanya bongkar kuburan ya, atau saling cerita nih, masa lalu kita seperti apa gitu ya. Dia cerita, suatu saat dia cerita bahwa memang dia pernah artinya mengkhianati saya lah gitu ya. Dan itu tuh, waduh saya sudah setia dan sebagainya, saya tuh dalam tanda kutip gini, hidup saya ketika saya menikah, hanya saya mengabdikan diri saya kepada anak dan suami, keluarga lah istilahnya. Itu gak ada pikiran mau ini itu, pokoknya disibukkan dengan namanya urusan, ya karena saya juga bekerja, urusan anak, dari dia sekolah, belum lagi orang banyak di rumah, belum suami, belum nanti bayar SPP anak, nanti bayar ini, untuk urusan makan, urusan les, sudah antar jemput sendiri, waktu juga pakai motor dan sebagainya. Aduh banyak hal gitu ya. Terus tiba-tiba saya mendengar dia tuh mengkhianati saya. Itu waktu itu dia cerita, waktu itu kita sedang berobat ya, karena takut mungkin dia kata takut dipanggil pulang Tuhan, dia belum cerita nih gitu ya. Nah saya tuh waktu itu dalam perjalanan pulang di pesawat itu saya seandainya satu menangis terus di pesawat gitu, saya kecewa gitu. Jadi ketika saya buka dekat jendela, saya bilang kalau jendela ini atau pintu pesawat ini bisa dibuka, mau terjun saya ke sana gitu ya, saking kecewanya gitu ya. Tapi semakin kesini kan kita diajarin bahwa kita mengampuni, seperti itu. Dan itu tidak sepenuhnya salah kepada pasangan saya. Mungkin saya yang tidak baik melayani Tuhan. Jadi kalau ada satu peristiwa di dalam rumah tangga, misalnya suami gitu ya, ada masalah, itu bisa jadi karena penyebabnya adalah istri, sama. Nah, saya banyak diajarin, diarahkan di sini bagaimana berumah tangga, mengampuni, saling mengampuni, benar. Saya suatu saat di dalam perjalanan saya kerja gitu ya, di mobil ya, kalau nggak salah saya nyetir gitu, mobil apa motor saya lupa lah, kan udah lama banget gitu ya. Bagaimana Tuhan memulihkan hati saya dan saya mengampuni, memaafkan suami saya, begitupun juga kami berdua, artinya sudah saya takut gitu di jalan. Jadi kayak coba gitu ya, kayak suara di batin saya, coba suamimu udah minta maaf sama kamu. Ketika dia dipanggil pulang Tuhan, ya dia masuk surga gitu ya. Maksudnya dia berkenan di hadapan Tuhan. Lah terus kamu, misalnya suatu saat dipanggil, kamu belum sempat mengampuni suamimu, loh kamu nanti kemana gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oh iya ya Tuhan, aku mau. Akhirnya ya saya mengampuni, tapi butuh proses Bapak Ibu Saudara. Nah seperti itu, tapi kita dipulihkan luar biasa ya, kita saling mengampuni, justru cinta kasih kita semakin lebih lagi. Nah kita nggak boleh namanya nyimpan amarah, benci, ya itulah ya. Sarai dengan Abram ini saya nggak tahu hubungannya seperti apa ya. Tapi yang kalau dalam cerita ini nantinya bahwa ya ini ujian cintanya Abram kepada Sarai. Coba, Sarai itu sudah mengabdi seperti apa? Ikut dalam rumah tangganya, ayo. Suruh ngopeni orang tuanya Abram, ayo. Ngopeni keponakannya, ayo. Ikut kemana Abram pergi, ke tanah perjanjian yang sebetulnya dia harus keluar dari zona nyaman, ayo. Tapi apa coba yang akan dilakukan oleh Abram? Nah, kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Coba tolong ditayangkan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau
dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Stop dulu. Jadi kita bisa melihat karakter si Abram ini seperti apa. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kenapa sih dia kok gak percaya gitulah pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara dia. Itu juga ujian loh. Terus apa? Dia tuh dengan pemikirannya, itu sudah sedikit mulai goyah ya. Mestinya ya apapun itu pasti Tuhan tolong lah. Gak perlulah ngorbankan namanya istri. Ya, kalau dia istilahnya nggak mampu dan seperti apa, nggak perlulah. Ya, jangan suruh istri lah, korbankan istri lah. Zaman sekarang juga bukan seperti itu mungkin, bukan menjual ke orang, bukan menjual ke Firaun. Coba lihat. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Padahal waktu itu kan selisihnya Abram sama Sarah itu kalau nggak salah 25 tahun. Berarti umurnya waktu mereka pergi itu kan 75 tahun Abram. Berarti Sarah berumur 50 tahun. 50 tahun seusia saya. 50-an tahun. Dia masih cantik loh. Masih diingini oleh Firaun. Berarti Sarah ini ya pilihan loh. Sama pilihan sendiri dari Abram mungkin ya. Cantik, idaman, sudah cantik ya. Soleha, ya takut Tuhan ya. Penyayang, tunduk sama suami. Kan luar biasa loh. Abram ini mestinya bersyukur dan menjaga istrinya. Dari apapun itu. Karena pernikahan loh, janji pernikahan. Ya, mau sakit, senang, susah, senang. Mau sakit, mau sehat. Nah ini enggak, ketika dalam bahaya Abram mengorbankan Sarai. Nah apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Artinya jangan akulah yang dibunuh. Kamu harus menjadi ini. Banyak loh seperti itu. Banyak yang mengorbankan istrinya seperti itu. Mungkin bukan dijual kepada Firaun, bukan dijual kepada siapa, orang enggak. Ketika rumah tangganya bukan sedang dalam ini ya, disuruh istrinya kerja cari uang mati-matian, ada. Pernah dulu teman satu kantor, saya enggak ngomongin, tapi ini nyata. Jadi suaminya, istrinya yang kerja keras sampai dia sudah jadi karyawan, terus dia ngambil-ngambil inilah maksudnya apalah yang dia bisa kerjakan dapat tambahan di kantor itu. Sementara suaminya nggak punya kerjaan, mancing lah apalah. Nah itu kan mengorbankan istri, menjual istri. Istrinya yang usaha mati-matian, kerja mati-matian dari pagi sampai malam. Suaminya ya sudah pulang kerja sudah tidur, geletakan gitu ya. Kok enggak suaminya sih yang ini? Misalnya pulang kerja, nge-grab kek apa kek. Kenapa istrinya harus jungkir balik sampai malam sampai ini? Sampai enggak tahu waktu, banyak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apakah itu enggak sama dengan namanya menjual istrinya? Untuk kepentingan dapurnya itu urusan suami. Kalau istri bekerja itu ya haknya istri. Mau dipakai buat apa? Sejelek-jeleknya saya sama suami saya berumah tangga, gak pernah suami saya membebankan saya untuk ngurus ini dan itu. Untuk masalah biaya, makanya dia sampai jadi buruh dan sebagainya. Cuman kalau suatu saat misalkan keadaan keuangan sedang dalam genting, gak apa-apa, istri menopang gak apa-apa, tapi jangan jadi keterusan, itu jadi beban istri. Enggak bagus. Ada firman Tuhan, katakan barang siapa tidak, itu di dalam Timotius kalau nggak salah. Barang siapa tidak memeliharakan sanak saudaranya, si isi rumahnya artinya, termasuk istri dan anak-anaknya, maka dia lebih buruk dari orang murtad. Sama dengan orang murtad.
harus memeliharakan sanak saudaranya. Ya, termasuk mengayomi, melindungi. Jangan justru menjual, jangan justru istri yang suruh kerja mati-matian. Suaminya enggak sungkan gitu. Minimal sama tetangga. Contoh apa yang dikasih buat anak-anaknya nanti? Ya. Boleh menopang ketika sedang dalam kesulitan, ya memang istri sebagai penopang. Tapi jangan keterusan. Ya. Sama nih dengan Abram nih, menjual Sarah itu. Cintanya di mana? Kamu bilang sayang-sayang panggilannya doang, tapi istrimu diungsep-ungsepkan buat kerja. Mencari uang yang banyak supaya bisa memenuhi keperluan, keinginan. Mungkin juga keinginan istrinya. Suami itu harus kalau mau dihargai, harus menjadi tulang punggung keluarga. Sama seperti Abram dan Sarai ini. Bagaimana Abram nggak melindungi Sarai? Cintamu di mana? Cinta sama Tuhan oke. Cinta sama Sarai di mana? Oke, kamu melayani Tuhan, oke. Kamu hebat. Mengupas firman, sampaikan firman. Di rumahmu gimana? Kalau zaman sekarang itu ya, wah enak ya kalau istri diratukan katanya gitu. Wah itu idaman banget. Mana ada sih istri yang gak suka diratukan? Gak ada. Mana ada sih istri yang gak suka dimanja? Gak ada. Yang gak suka dikasih uang, gak usah dikasih barang, gak ada. Makanya suami-suami bekerja keraslah untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggamu. Gini loh, kalau kadang-kadang ya di sosial media itu ada juga baiknya. Dia dulu nih misalnya nih ketika ikut orang tuanya nih, mungkin mereka orang berada ya. Ketika ikut orang tuanya, dia hidupnya gak susah. Ketika berumah tangga hidupnya malah susah. Semua istrinya, semua yang kerjain istrinya. Sudah dia kerja cari uang, di rumah ngurus ini dan itu, nanti gak disediakan ini marah. Aduh kasihan. Abram nih seperti itu. Sarai sudah mengurusin tetek bengek, beban hidup keluarga dan sebagainya. Gak gampang tuh, gak mudah tuh. Makanya ada karakter Sarai juga nantinya yang bisa gak pas. Ya walaupun gak dianggap benar tapi ya gak nyalahin juga ya. Karena ia diciptakan sendiri sama Abram. Gimana dia mangkalnya. Ya. Kembali lagi tadi ayatnya. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Egois banget ya. Terus lanjut. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Nah coba perbedaannya sih. Ayat 14 ini sama ayat berapa yang tadi dikatakan? Nah, ayat ke-11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Abram itu hanya menganggap cantik. Beda loh, sama orang Mesir melihat bahwa seorang perempuan yang yang ayat 14 tadi. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Ya, bagaimana sih kok orang lain menganggap bahwa si Sarah ini sangat cantik? Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini cantik tuh bisa dipermak ya, bisa oplas gitu. Ke Korea tiba-tiba pulangnya hidungnya udah tingginya 1 meter gitu ya. Bisa dipermak cantik. Tapi kalau kecantikan itu sih dari dalam ya keluarnya, inner beauty ya.
Seperti itu. Sama sih. Sarah ini mungkin orang lihat, bukan hanya cantik, tapi karakter seorang ibu tuh kelihatan ya. Dia ngopeni, ya, sabar, ngopeni keluarganya, merawat keluarganya, merawat Abram mungkin ya. Apa maunya Abram diikutin. Dan itu terlihat cantik. Tapi Abram di sini menilai kenapa sih kok tidak di firman Tuhan ini dikatakan kalau Abram bahwa kamu tuh parasnya sangat cantik. Kok tidak sama dengan orang Mesir yang bilang parasnya sangat cantik. Abram hanya bilang cantik. Sedangkan orang lain memandang sangat cantik. Nah, bagaimana bapak-bapak bisa menghargai istrinya tuh lebih dari orang lain memandang loh mestinya. Kecuali kalau istrinya juga nggak bisa menghargai istri. Tapi di sini kan Sarah itu dari awal taat sama Abram. Mestinya dia menghargai lebih dari orang lain menghargai. Hati-hati loh. Ya. Jangan sampai orang lain yang menghargai istrimu. Jangan sampai orang lain yang mengingini istrimu. Makanya harus dijaga, dirawat dengan kasih sayang. Bukan hanya sebongkah berlian. Ya. Dengan kasih sayang, dengan tanggung jawab yang benar. Ya. Nah, ini bisa dikatakan mungkin kalau saya melihatnya, membaca firman Tuhan ini ada perbedaan. Orang memandang Sarai sangat cantik dan cantik, kan beda ya. Kalau cantik mungkin poinnya ya 7 lah. Kalau sangat cantik mungkin 9 sampai 10 lah. Bagaimana kita sendiri itu tidak menghargai pasangan. Ya. Di luar sana orang sangat menghargai, itu saya, nggak usah Bapak Ibu Saudara ya. Saya aja contohnya. Suami saya waktu dulu jadi ini ya, dikasih kepercayaan sama perusahaan besar, perusahaan kayu di Kalimantan ini mungkin terkenal ya. 9 perusahaan, suami saya tuh manajer HRD, di mana orang sangat-sangat segan, sangat-sangat menghargai gitu. Tapi ketika pulang istrinya nggak menghargain gitu ya. Ada suatu cerita yang selalu diangkat ini sama Bapak Gembala saya tuh jadiin contoh, tuh saya bisa geli. Oh iya ini saya dulu nih, ini aku ini. Ketika saya waktu itu, ya kita manusia memang bisa, bukan salah kita melayani Tuhan, enggak. Ya dikatakan tadi, sehebat apapun kita melayani Tuhan, kalau rumah tangga kita enggak baik, ya percuma, hancur akibatnya. Saya juga seperti itu, dulu gila-gilaan pelayani Tuhan. Dari ibaratnya pagi kerjaan aja untung-untung enggak dipecat saya. Dalam kerjaan aja bisa dipanggil buat ini, waktu itu kita bukan bergabung di pelayanan yang sekarang ya. Pelayanan saya dulu, tapi saya dari situ saya tidak pernah menyalahkan pelayanan itu, enggak, hanya mendidik, mengarahkan. Waktu itu saya bersyukur dipanggil di pelayanan waktu itu bahwa saya mengenal Tuhan dari awal ketika saya ada suatu pergumulan saya gitu ya. Tuhan jawab dan saya aktif di pelayanan itu, Tuhan pakai gitu sebagai pemimpin pujian dan sebagainya. Dan saya memang mengabdi dalam pelayanan itu, tapi ya tidak diarahkan waktu itu ya sama pemimpin saya yang lama. Jadi hanya istilahnya ya udah hidupmu tuh ya pelayanan gitu. Kalau rumah tangga tuh nomor sekian. Jadi enggak ada, memang kita kewajiban kita, artinya kita melayani Tuhan ada waktunya buat keluarga. Nah, sama Abram ini kan taat kepada perintah Tuhan, tapi dia tidak merawat hubungan dengan istrinya. Sama, saya dengan melayani Tuhan oke, tapi hancur karena apa? Saya mengabaikan tugas saya di Yerusalem. Ya ketika suami saya itu kan waktu itu jauh kerjaannya gitu ya, almarhum suami saya. Itu saya nggak menghargai walaupun dia dihargai di mana-mana gitu. Dia pulang itu saya sudah saya kayak anak ayam gitu ya.
Saya siapin makanan gitu, udah di atas meja gitu ya. Taruh ya kayak ayam gitu, kur 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 sini makan gitu ya. Habis itu saya tinggal pergi gitu ya. Nggak ada saya menemani, nggak ada saya cerita, sharing gimana Pak, pekerjaannya gimana, capek ya. Enggak, sibuk Pak, aku nih harus pelayanan lagi loh Pak, harus ini. Ini makanan sudah ada di atas meja makan ya, saya berangkat lagi. Sampai malam jam 10 suami saya kan udah capek tuh. Padahal pengen ya sayang-sayangan sama istri gitu kan, lama nggak ketemu gitu ya. Seminggu, 2 minggu gitu kan. Nggak ketemu sebulan. Nah seperti itu. Akhirnya ya anak-anak saya akhirnya dia ngalah. Suami saya tuh ngalahan. Tapi ya tetap ya memang saya yang salah gitu ya. Akhirnya ya dia jalan sama anak saya, ya sudahlah nunggu mama pulang gitu. Terus saya ya diarahin dari pelayanan, saya bersyukur. Saya tidak menyalahkan pelayanan dulu bahwa itulah yang awal mengangkat saya, awal memanggil saya untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Ya hanya saja mungkin karena maksudnya kurang didikannya yang tapi kalau untuk ketaatan sama Tuhan, memberi hati buat Tuhan, memberi diri buat pelayanan gitu bagus, sangat bagus kok, benar, saya akui benar, saya bersyukur punya pemimpin dulu juga. Cuman kesininya kita diarahin supaya lebih benar lagi bahwa rumah tangga juga harus diutamakan gitu ya. Seorang istri harus tunduk kepada suami. Kalau suami nggak ngizinin untuk melayani, ya tunduk sama suami. Sampai diizinkan suami baru. Ya, jadi saksi dulu di Yerusalem, Yudea, Samaria. Ya, jangan yang jauh-jauh dulu. Nih Abram nih. Ya, ngorbanin istrinya. Dia gak punya hubungan yang baik di Yerusalemnya, di rumah tangganya. Terbukti cintanya gak teruji sama Sarai. Dia korbankan istrinya kok. Nih lagi. Ayat 15 coba. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Coba kalau kita di posisi Sarai, sakit nggak? Sakit banget. Sudah dia taat, setia, ngikut terus. Ketika dalam kesulitan, dia serahin, dibawa. Coba, apakah itu janji sehidup semati? Ketika dalam perjalanan kesulitan, diserahkan. Nih ambil nih, ini adekku kok, ambil, mau diapain, mau diperkosa, mau kamu apain, silahkan, mau dibunuh, silahkan. Kejam. Ya, ngeri ya, gimana gak kepahitan Sarai sama Abram. Kita aja tuh kalau diperlakukan suami gak benar misalnya ya, kurang dari apa yang kita ingini aja tuh bisa mangkel. Saya dulu ingat, karena suami saya tuh pekerja keras sampai workaholic ya. Itu ketika saya sudah menikah, jadi dia tuh kerja dari pagi karena kita tinggal di mes di mana tempat dia kerja. Ya jadi kantornya di situ, mes tempat saya dan anak saya tinggal ya di situ. Jadi dari pagi kerja cuman istirahat sebentar, nanti malam kerja lagi sampai tengah malam baru ini. Kalau dia janji Sabtu besok kita jalan ya, sama anak saya kan masih kecil waktu itu. Kita jalan ya ke Bundaran, waktu itu Bundaran. Di situ tempat kita bisa jajan-jajan sambil bawa anak gitu, main gitu. Bawa bola kecil, tendang-tendang papa sana, ini di sini gitu. Itu tuh janjinya bulan ini, belum tentu bulan depan tuh dibawa loh. Karena saking sibuknya. Coba kita bayangin. Sarai loh, sampai sedemikiannya. Hubungannya seperti apa? Yang saya seperti itu sama suami saya tuh mangkel. Nggak diperlakukan menurut harusnya ini sudah kita dibawa jalan-jalan nih. Udah nggak pernah jalan-jalan, cuman tempat saya kerja, pulang, ngurus anak ini, kan bete. Udah dijanjiin ini ternyata dia harus keluar kota.
Ternyata kerjaannya numpuk, maaf papa nggak bisa. Selalu gitu. Kesel saya. Akhirnya saya bilang gini, kalau bulan depan kita nggak pindah dari tempat ini, dari mes ini, kita cari rumah, ngontrak atau nyewa, aku mau nyari tempat tinggal, nyari barak bahasanya sama anakku. Silahkan kamu mau tetap di sini. Akhirnya saya ancam gitu, baru dia mikir akhirnya kita tinggal di ini. Dia baru rasa gitu ya, nempati rumah teman gitu, jauh dari tempat kantornya. Jadi dia bilang, kenapa ya kita nggak dari dulu? Wah, saya bilang gitu. Ya, bisa merasakan juga ada namanya istirahat, nanti pulang dinanti anak gitu, pulang kerja, kedengaran suara motor papahnya gitu, udah seneng, nyambut papahnya pagi, dada-dada sama anaknya, itu kan. Iya, seperti itu. Kalau kita nggak diturutin aja mangkel, diperlakukan suami nggak pas menurut kita aja mangkel, apalagi ini dijual, bayangin, terserah diserahin. Yang penting aku selamat, aku hidup, kamu mau mati silahkan. Apakah itu janji sehidup semati? Biarkan aku aku hidup, kamu mati biarlah. Enggak, janji seumur sehidup semati itu. Dibiarin, mau diapain silahkan, enggak masalah, yang penting aku hidup. Cari selamat sendiri, sak karpe dewi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, lanjut lagi. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara ya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Coba lihat, licik enggak si Abram nih? Ya, dia menjual. Kenapa dikatakan menjual? Karena dengan menyerahkan Sarai, dia mendapat banyak domba, budak, hartanya bertambah. Tapi dengan cara yang licik. Kenapa enggak merasakan sakit hatinya Sarai? Betapa setianya tapi diperlakukan seperti ini. Menjual itu. Cintanya enggak teruji. Dijual cintanya. Ditukar dengan harta. Dijual apa yang menjadi harusnya Sarai tetap ada pada dia, dijual. Lanjut, dikit lagi. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Coba lihat, betapa Tuhan ya menaruh belas kasihan sama Sarai. Tuhan menimpakan tulah. Tapi kenapa enggak Abram ya? Karena janji Tuhan. Tuhan tetap lindungi Sarai karena ketaatan Sarai. Walaupun cinta Abram mulai diuji dan Abram tidak teruji di sini cintanya sama Sarai. Tapi Sarai diperhitungkan Tuhan karena ketaatan Sarai sama Abram. Bapak Ibu Saudara, apapun ya yang kita bisa alami, ketaatan kita tetap diperhitungkan Tuhan. Sekalipun orang terdekat kita mungkin merongrong. Sekalipun orang-orang tuh mengatain kita, saya gak peduli. Terserah orang mau bilang apa. Ngapain kamu pelayanan di situ? Gerejanya, sedikit jemaatnya, mau dibawa kemana? Seperti apa, mau dibawa seperti apa? Saya dikata-katain, saya dimusuhin, gak peduli. Yang penting aku nih Sarai Tuhan. Aku taat kepada pemimpinku, pasti Tuhan bela aku. Terbukti sampai saat hari ini, aku dibela Tuhan. Benar, pembelaan Tuhan tuh nyata. Apa sih yang gak Tuhan beri buat aku? Ketika aku taat melangkah demi langkah, Tuhan berkati hidupku. Sampai hari ini, aku berdoa terus Tuhan beri aku kesehatan, aku akan jaga kesehatanku. Sampai umur 50 tahun, 53 tahun umur saya. Semua, mau kolesterol, mau tekanan darah, mau gula normal. Saya diberkati Tuhan, itu berkat yang luar biasa, lebih daripada apa, lebih dari harta mungkin.
walaupun sederhana saya diberkati. Dengan rumah walaupun sederhana, dengan kendaraan saya nggak kehujanan, saya bisa menyenangkan hati anak-anak saya. Ketika Tuhan berkati, ayo kita makan, ayo kita jalan. Anak-anak pun sama, ketika mereka diberkati, yuk mah, ini mah aku beliin ini mah, aku kasih ini. Diberkati Tuhan, anak saya diberkati Tuhan. Saya mendapatkan mendapatkan menantu, calon menantu saya yang baik. Walaupun ada persesuaian yang harus kami jalani. Makanya saya senang ngajak menantu saya, calon menantu saya jalan. Kadang kita berdua, kita ngobrol, kita ini, supaya ada jalinan kasih di antara kami. Ya, lanjut Bapak Ibu Saudara, tinggal sedikit. Lalu Firaun, ayatnya ditayangkan, saya akan baca sampai terakhir. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Coba lihat. Ya. Pasrah Sarai mau diapain? Dikembaliin? Iya juga. Diserahin ke Firaun? Iya. Dibalikin? Iya juga. Abram loh dapat keuntungan, hartanya semakin dicatat itu. Ketika Sarai diserahkan ke Firaun, dia mendapatkan domba, mendapatkan harta benda, budak-budak itu nggak diambil kembali sama Firaun. Bisa jadi kan misalnya, nih istrimu kau kembalikan nih, yang sudah aku kasih kau balikin. Enggak, bertambah-tambah loh, ada keuntungan Abram di sini loh. Waduh luar biasa ya, hari ini Bapak Ibu kita belajar bagaimana ya cinta Abraham ini saat itu ya tidak teruji. Nah Bapak Ibu Saudara, dimanapun posisinya kita, ya kita sebagai Sarai, tunduk, taat, ya Tuhan pasti bela. Sebagai Abraham ya, kita nggak tahu juga ya, dia taat kepada Tuhan, tapi dalam ininya dengan hubungan rumah tangga kurang bagus, ya ada dampaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk Jesus Call part 3. Sampai bertemu di part berikutnya. Mari sebelum kita menutupnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan ungkapkan buat kami. Berkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, dan ada rema yang kami boleh terima untuk kami boleh lakukan yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.